Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai pelaku ekonomi. Siapa sih pelaku ekonomi itu? Pelaku ekonomi di Indonesia terdapat dua bentuk, yaitu ada perseorangan dan ada badan. Tujuan pembelajaran kita kali ini yaitu mencapai kemampuan dan kompetensi untuk menjelaskan pengertian perusahaan, menjelaskan tentang pendaftaran perusahaan, menyebutkan jenis-jenis perusahaan, serta menyebutkan bentuk-bentuk perusahaan. Pengertian perusahaan secara yuridis yaitu perbuatan atau kegiatan yang bersifat terus-menerus, terang-terangan, menyediakan barang atau jasa yang orientasinya yaitu pada laba. Bentuk perusahaan tersebut secara otomatis membentuk yang namanya kewajiban. Kewajiban perusahaan secara yuridis yaitu yang pertama, dia melakukan pembukuan. Melakukan pembukuan ini tujuannya adalah sebagai bentuk tanggung jawab dari perusahaan. Yang kedua yaitu mendaftarkan diri sebagai perusahaan. Maksud dari mendaftarkan diri dari perusahaan adalah kegiatan tersebut harus dijadikan yang melakukan tersebut berbentuk apa? Yaitu bisa berbentuk PT, perseorangan, firma, ataukah CV, ataukah komanditer, koperasi, dan lain sebagainya. Secara ekonomik, perusahaan itu merupakan kegiatan memproduksi barang atau jasa untuk meningkatkan utilitas barang atau jasa. Apa utilitas? Yaitu kepuasan. Jadi, kegiatan memproduksi barang atau jasa tersebut fungsinya yaitu untuk meningkatkan kepuasan dari barang atau jasa yang diproduksi. Atau lagi secara ekonomik mengatakan perusahaan merupakan organisasi atau wahana untuk mencapai tujuan bersama para pendiri atau pemegang saham dengan melakukan kegiatan ekonomi. Kegiatan ekonomi itu apa saja? Yaitu ada produksi, ada distribusi, ada konsumsi. Jadi, ketika ada suatu lembaga atau suatu wadah yang dia melakukan kegiatan ekonomi, yaitu produksi, konsumsi, distribusi, itu disebut dengan perusahaan. Secara konseptual, perusahaan merupakan rekaan atau fiksi hukum yang berfungsi sebagai pusat pengikat hukum kontrak antara berbagai pihak yang berkepentingan. Maksud dari rekaan atau fiksi hukum itu apa? Maksudnya yaitu dia yang berkisah ataupun yang berkecimpung dalam dunia usaha yang dimana dia menjalankan perusahaan tersebut yang menjalankan apa kehendak dari pendiri atau pemiliknya. Terus bagaimana perusahaan tersebut agar bisa menjadi sebuah fiksi hukum ataukah pelaku dari kehendak
pemilik atau kehendak pendirinya, maka perusahaan tersebut harus dipersonifikasi sebagai orang atau badan yang berdiri sendiri, bertindak atas namanya sendiri, terpisah dari pemiliknya. Jadi, di sini ketika saya memiliki perusahaan, agar supaya perusahaan tersebut bisa berjalan atas nama saya, atas nama perusahaan, atas nama perusahaan, akan tetapi melakukan kehendak sesuai dengan apa yang saya kehendaki, maka di situ harus dibentuk suatu perusahaan atau badan, kayak gitu. Jadi harus berbentuk PT atau CV atau perusahaan perorangan atau CV atau koperasi dan lain sebagainya. Jadi ketika perusahaan saya tersebut ingin melakukan kontrak bisnis, melakukan kerjasama, ataukah melakukan hubungan dengan pihak lain atas nama perusahaan saya. Jadi bukan atas nama saya. Jadi perusahaan A bekerja sama dengan perusahaan B. Jadi bukan atas nama perusahaan Anjar bekerja sama dengan perusahaan B. Tidak. Jadi nama saya diwakili oleh perusahaan. Karena apa? Karena secara prinsip, secara konseptual, pemilik itu terpisah dari perusahaannya. Bagaimana pendaftaran perusahaan? Jadi kan dijelaskan kan ya, bahwasanya ketika menginginkan perusahaan itu menjadi fiksi hukum, maka maka perusahaan tersebut harus didaftarkan. Maksud dari pendaftaran perusahaan itu adalah daftar catatan resmi yang diadakan oleh perusahaan yang berkedudukan di Indonesia menurut atau berdasarkan ketentuan undang-undang dan peraturan pelaksana, dan memuat hal-hal yang wajib didaftarkan oleh setiap perusahaan serta disahkan oleh pejabat yang berwenang dari kantor pendaftaran perusahaan. Kenapa perusahaan itu wajib didaftarkan? Karena negara ingin melindungi perusahaan yang jujur. Negara ingin melindungi masyarakat ataupun konsumen atau penikmat dari barang atau jasa yang diproduksi. Negara juga ingin mengetahui perkembangan dunia usaha serta ingin memudahkan pembinaan, pengarahan, dan pengawasan terhadap perusahaan. Siapa yang wajib daftar? Yaitu perusahaan yang wajib daftar, yaitu perusahaan yang kegiatannya memperoleh laba atau keuntungan. Biasanya setelah mendaftar, perusahaan tersebut memiliki SIUP, yaitu Surat Izin Usaha Perdagangan. SIUP itu diterbitkan oleh Dinas Perdagangan di suatu daerah. Jadi, semisal saya memiliki usaha pabrik tempe, kita aja ya, usaha tempe di Ponorogo, maka
yang menerbitkan SIUP yaitu Dinas Perdagangan Ponorogo. Sebenarnya ada perusahaan itu yang tidak diwajibkan untuk memiliki SIUP. Siapa saja itu? Yaitu yang pertama cabang atau perwakilan perusahaan. Contoh misal, saya memiliki pabrik tempe tadi, memiliki beberapa cabang, mungkin ada yang di Balong, ada yang di Slaung, ada yang di Mbadekan, ataukah di tempat yang lain. Maka unit-unit atau cabang-cabang yang saya miliki tadi, ini tidak memerlukan yang namanya SIUP tersendiri, akan tetapi SIUP-nya ataupun izin usahanya yaitu sudah ikut pada induk dari sebuah usaha. Yang kedua yang tidak diwajibkan memiliki SIUP yaitu ketika perusahaan tersebut sudah mengantongi izin dari Departemen Teknik dan tidak melakukan perdagangan. Semisal ada perusahaan yang dia bekerja sebagai distributor saja, ataukah sebagai dia hanya sebagai produksi saja, maka dia tidak diwajibkan untuk memiliki SIUP. Selanjutnya yaitu perusahaan produksi, sama seperti yang saya jelaskan tadi ya, bahwasanya kalau perusahaan yang hanya memproduksi barang atau jasa, maka dia tidak wajib memiliki SIUP. Yang keempat yaitu perusahaan umum atau perum, dan selanjutnya yaitu perusahaan kecil perseorangan. Maksudnya apa? Yaitu seperti warung-warung, ataukah saya memiliki pabrik tempe tapi tidak dalam skala besar, dalam artian cuman mungkin dia hanya memproduksi 3 kg kedelai yang dimana yang memanfaatkan hanya tetangga sebelah saya, warung dan lain sebagainya, itu tidak membutuhkan yang namanya izin SIUP. Akan tetapi ketika orang tersebut ingin mendaftarkan dirinya, maka itu akan lebih baik karena secara hukum pasti dia akan terlindungi. Di Indonesia, bentuk perusahaan berdasarkan status perusahaan ini ada 8 macam, yaitu ada perseorangan, ada perseroan perdata, ada firma, ada perseroan komanditer, ada perseroan terbatas, ada yang berbentuk BUMN, ada yang berbentuk koperasi, ada yang berbentuk lembaga sosial masyarakat atau usaha kecil. Klasifikasi berdasarkan bentuk pertanggungjawaban hukum, yaitu kesatuan yang diberlakukan sebagai orang atau badan yang berdiri sendiri dan bertindak atas namanya sendiri. Nah, dari kedelapan ini bisa kita klasifikasikan dalam 2 bentuk, yaitu perusahaan yang bergerak atas nama sendiri dan perusahaan yang bergerak atas nama perusahaannya. Perusahaan yang bergerak atas nama diri sendiri, namanya sendiri, yaitu dia merupakan badan usaha, akan tetapi tidak berbadan hukum. Badan usaha tapi tidak berbadan hukum. Siapa saja? Yaitu perusahaan perseorangan. Yang kedua yaitu persekutuan perdata, firma, serta perseroan komanditer atau biasa disebut dengan CV.
Nah, keempat ini dia bergerak atas namanya sendiri. Kalau yang 4 berikutnya, yaitu dia bergerak atas nama perusahaan, yaitu perseroan terbatas, perusahaan, BUMN, koperasi, dan lembaga sosial masyarakat. Sekarang kita kupas satu persatu. Perusahaan dagang atau perusahaan perorangan. Perusahaan perorangan ini sering disebut yaitu dengan perusahaan dagang. Perusahaan perorangan adalah salah satu perusahaan yang dilakukan oleh satu orang pengusaha. Cirinya yaitu apa? Modalnya milik satu orang saja. Didirikan atas kehendak satu orang. Bila tampak di situ banyak sekali orang, merupakan dia hanyalah sebatas pembantu ataupun mitra dari perusahaan tersebut, dari pengusaha tersebut. Dia tidak berbadan hukum, tidak termasuk persekutuan. Jadi di sini hanya satu orang saja, baik itu modal ataukah yang menjalankannya. Karena modal dan yang pelaku usahanya itu hanya perorangan, maka secara otomatis resiko dan untung ataupun rugi itu menjadi tanggung jawab sendiri. Untuk catatan keuangan ataupun laporan perusahaan itu hanya sebatas digunakan untuk kepentingan pajak dan retribusi ataukah sebagai tracking dari perusahaan secara pribadi. Jadi tidak dipublis atau diumumkan. Bentuk perusahaan yang kedua yaitu perseroan perdata. Perseroan perdata menurut pasal 16-18 KUH Perdata yaitu merupakan perusahaan perserikatan perdata yang menjalankan perusahaan. Jadi ini serikat, perkumpulan dari beberapa orang. Ciri-cirinya yaitu perusahaan ini berjalan berdasarkan perjanjian para pihak yang tertulis ataupun lisan yang memuat terkait dengan modal, bentuk usaha, dan pembagian dari hasil usaha tersebut. Biasanya dalam perseroan perdata ini yaitu ada yang sekutu aktif, ada yang sekutu pasif. Maksudnya apa? Kalau sekutu pasif, yaitu dia hanya sebatas menanamkan modal usahanya saja. Kalau sekutu aktif, di samping dia menanamkan modal usahanya di sini pada perusahaan, dia juga menjalankan usaha tersebut. Secara otomatis antara sekutu aktif dan sekutu pasif ini pembagian hasil usahanya akan berbeda sesuai dengan proporsional dari keikutsertaan pada perusahaan. Nah, berakhirnya perusahaan tersebut itu kapan? Yaitu ketika waktu perjanjian
dibentuknya perusahaan usaha tersebut sudah selesai. Contoh misal, di awal para pendiri ataukah para pemilik perusahaan tersebut mengikrarkan bahwasanya usaha kerjasama ini akan berlaku selama 5 tahun. Maka secara otomatis di tahun kelima, perusahaan tersebut akan buyar dengan sendirinya. Pemilik akan secara otomatis sudah keluar dari perusahaan tersebut. Ataukah kehendak dari seorang atau beberapa orang yang sekutu yang dia menyatakan keluar dari usaha tersebut, ataukah perusahaan tersebut dinyatakan pilot atau meninggal, maksudnya yaitu orang tersebut yang bergabung di situ yaitu meninggal, ataukah berdasarkan surat dari para sekutu bahwasanya dia mengundurkan diri. Bentuk perusahaan yang ketiga yaitu firma. Firma adalah persekutuan perdata yang didirikan untuk menjalankan perusahaan dengan nama bersama, kongsi, dan kerjasama. Kalau perseroan perdata, ini bisa atas nama satu dari pendirinya tersebut. Akan tetapi, kalau firma ini namanya yaitu nama bersama. Jadi didirikan duduk bersama para pendirinya dan dikasih nama apa, usahanya nanti apa, dan di situ ada kesepakatan. Nah, di sini ciri-cirinya yaitu dia tidak berbadan hukum. Karena apa? Karena tidak ada keharusan pengesahan akta pendirian oleh Menteri Hukum dan HAM dan tidak ada keharusan pemisahan harta kekayaan untuk persekutuan dan pribadi sekutu. Jadi di sini harta perusahaan dengan harta yang bersekutu di situ ataupun pendiri atau yang ikut di situ ini tidak terpisah. Akan tetapi ketika terpisah itu boleh-boleh saja, akan tetapi lebih baiknya seperti itu. Wajib membuat pembukuan. Nah, pembukuannya ini untuk siapa? Yaitu untuk para sekutu. Kalau berakhirnya firma ini, berakhirnya dari perusahaan yang berbentuk firma yaitu sama dengan berakhirnya perusahaan yang berbentuk perseroan perdata. Dan enaknya lagi, kalau firma ini mudah untuk memperoleh kredit usaha dari perbankan. Bentuk perusahaan yang keempat yaitu CV. CV adalah firma yang memiliki satu atau beberapa orang sekutu. Jadi di sini yaitu kumpulan dari beberapa firma. Semisal firma A dia melakukan usaha produksi, firma B melakukan distribusi, firma C yaitu dia pemasok bahan baku. Dia melakukan kerjasama sehingga muncul yang namanya produk ataupun jasa di sini. Ini yaitu kumpulan dari beberapa firma. Akan tetapi di sini juga terdapat yaitu sekutu aktif, sekutu pasif juga sama dengan
yang ada pada perseroan perdata tadi. Proporsional bagi hasilnya juga berbeda. Pada CV ini juga memiliki 3 bentuk, yaitu CV yang diam-diam, di mana dia belum menyatakan diri kepada pihak ketiga bahwasanya saya yaitu CV dari A. Lalu yang kedua yaitu CV yang terang-terangan. Dia sudah menyatakan diri bahwasanya dia adalah pihak dari CV A dengan saham sekian. Dan CV dengan saham saja, dia hanya setor modal saja, kayak gitu. Jadi tidak ikut dalam bentuk usahanya, dia hanya sekutu pasif saja. Kalau prosedur pendirian dari CV yaitu sama dengan firma. Kalau tanggung jawabnya ataukah laporan pembukuannya itu hanya diwajibkan untuk para sekutu yang gabung secara aktif saja. Kalau berakhirnya perusahaan yang berbentuk CV itu sama dengan berakhirnya perusahaan yang berbentuk perseorangan perdata ataupun firma. Selanjutnya yaitu bentuk perusahaan berupa perseroan terbatas. Bentuk perseroan terbatas atau PT adalah organisasi bisnis yang berbentuk badan hukum resmi, didirikan berdasarkan perjanjian dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam bentuk saham. Jadi, ketika ingin memiliki PT tersebut, maka dalam bentuk saham. Tidak hanya serta-merta ikut dan dia sebagai sekutu dan lain sebagainya, tidak akan, tetapi dia hanya berbentuk saham. Jadi pemilik yang lainnya, pemilik itu terpisah dari usahanya. Ciri-ciri dari PT yaitu biasanya didirikan atas dasar perjanjian. Dia berbentuk badan hukum, yakni adanya pengesahan dari Kementerian Hukum dan HAM. Kalau PT ini bentuknya sangat teratur sekali, yaitu secara struktur, yaitu ada direksi, ada komisaris, ada direktur, dan lain sebagainya. Modal minimal dalam mendirikan PT itu 50 juta. Kalau perusahaan dalam bentuk PT ini melakukan hubungan kerjanya dengan para pihak itu berdasarkan PT. Jadi atas nama PT, bukan atas nama pemilik perusahaan. Untuk tanggung jawabnya yaitu tanggung jawab atau pembukuannya yaitu harus diumumkan secara umum atau minimal kepada pemilik saham dalam RUPS, rapat umum pemegang saham. Kalau bentuk-bentuk yang lain tadi seperti perseroan perdata, firma, CV, dan perseorangan itu kan ada jangka waktunya dan bisa berakhir. Kalau pada PT ini tidak terbatas, baik itu dalam melakukan kegiatan usaha selama dia itu masih ikut dalam bentuk saham, maka dia masih posisinya sebagai pemilik perusahaan. Nah, bentuk yang selanjutnya yaitu
BUMN atau badan usaha milik negara. BUMN adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui pernyataan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan. Jadi, walaupun perusahaan BUMN ini milik negara, maka secara langsung pula ini harta perusahaan terpisah dari harta negara. Walaupun secara modal itu minimal 50%, 51% itu milik negara. Selebihnya yaitu berupa kepemilikan saham. Karakteristik dari perusahaan yang berbadan hukum yang berbentuk BUMN yaitu yang pertama, tujuannya yaitu untuk memupuk keuntungan. Status badan hukumnya perdata, hubungan hukum usaha berdasarkan hukum perdata. Modal dipisah dengan kekayaan negara, dia tidak memiliki fasilitas negara. Dipimpin oleh direksi, pemeran negara sebatas pemegang saham. Kalau status karyawannya sebagai karyawan perusahaan BUMN. Nah, untuk sebagai pertanggungjawabannya yaitu melalui RUPS, Rapat Umum Pemegang Saham bersama direksi dan komisaris, sama dengan PT. Bentuk perusahaan yang ketujuh yaitu koperasi. Berdasarkan pasal 1 butir 1 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992, koperasi merupakan badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas dasar kekeluargaan. Nah, modal dari koperasi yaitu berupa dana cadangan, ada tabungan wajib, simpanan wajib, simpanan sukarela, terus pinjaman dari pihak lain, itu boleh. Prinsipnya koperasi itu yaitu didirikan oleh anggota yang dimana modalnya dari anggota, kegiatan usaha untuk anggota. Di Indonesia, bentuk koperasi itu ada berbagai macam, yaitu ada koperasi simpan pinjam, yang dimana dia melayani para anggotanya dalam menyimpan dana ataupun meminjam dana. Ada juga koperasi konsumen, dia biasa disebut dengan koperasi dagang, yaitu koperasi yang beranggotakan para konsumen dengan menjalankan kegiatannya jual beli. Ada juga koperasi produsen, dia kumpulan dari para pengusaha kecil dalam memproduksi sesuatu, bahan baku dan penolong untuk anggotanya. Ada juga koperasi pemasaran yang dia hanya menjalankan jasa penjualan. Itu. Ada koperasi jasa.
yang bidang usahanya yaitu jasa. Prosedur pendirian perusahaan itu di sini ada 5 langkah, yaitu langkah awalnya subjek-subjek ataupun orang-orang pribadi yang ingin mendirikan perusahaan perlu menentukan sikap badan usaha apa yang akan dipilih, yaitu apakah dia berbentuk PT, CV, ataukah koperasi, ataukah yang lainnya. Di sini para pendiri harus menentukan dulu. Setelah memiliki pilihan yang tepat, karena PT didirikan minimal oleh 2 orang, maka perlu penekanan kembali bentuk apa yang akan dipilih dan dengan siapa melakukan kerjasama dalam bentuk perjanjian. Di sini perlu ditetapkan pula mengenai hal-hal penting yang diperjanjikan secara internal, yaitu perlu disepakati tentang perbandingan modal, yaitu keikutsertaan modal dalam usaha tersebut, serta pembagian keuntungan dan tanggung jawab baik itu secara internal ataupun eksternal. Pada langkah kedua ini perlu memperhatikan hal-hal yang terkait dengan kepentingan dari perusahaan tersebut yang bisa dikompromikan secara bersama. Perlu diatur pula tentang pilihan hukum untuk mencapai solusi apabila terjadi sengketa di kemudian hari. Harus dibahas pula yaitu terkait dengan solusi apabila terjadi pengembangan perusahaan dan peralihan manajemen dan beberapa hal yang tidak diatur dalam anggaran dasar. Jadi ketika mau melakukan izin perusahaan atau pendirian perusahaan harus dibuat yang namanya anggaran dasar. Nah, hal ini semuanya yaitu disampaikan kepada notaris untuk ditindaklanjuti. Notaris akan membuat dokumen hukum sesuai dengan syarat ketentuan undang-undang yang berlaku, yang dimana memuat anggaran dasar. Anggaran dasarnya identitas pendiri, direksi, komisaris, dan semua pemegang saham. Selanjutnya, langkah keempat, notaris melanjutkan dokumen-dokumen tersebut kepada instansi yang berwenang sesuai dengan prosedur untuk memperoleh pengesahan. Kalau di sini harus sampai Kementerian Hukum dan HAM, maka notaris harus membawa ke Kemenkumham. Seperti koperasi itu kan izinnya sampai Kementerian Perdagangan dan Koperasi. Kalau PT berarti ke Kemenkumham dan lain sebagainya. Jadi masing-masing. Langkah yang kelima yaitu mengajukan permohonan izin usaha, izin operasional agar perusahaan dapat melanjutkan kegiatan usaha sebagai kegiatan ekonomi sesuai dengan tujuan awal, yaitu tujuan para pendiri. Nah, di sini yaitu kalau dia berbentuk usaha dagang maka nanti akan terbit yang namanya SIUP seperti yang saya jelaskan di awal tadi. Nah, secara singkat, apa sih badan hukum itu? Badan hukum
Menurut Subekti, yaitu suatu badan atau perkumpulan yang dapat memiliki hak-hak dan melakukan perbuatan seperti menerima serta memiliki kekayaan sendiri dan dapat digugat dan menggugat di muka hukum. Jadi ketika perusahaan itu berbadan hukum, maka secara legal dia bisa bertindak sebagai hukum. Dia bisa menggugat ataupun digugat. Ketika tidak berbadan hukum, maka semua ini tidak bisa dilakukan. Terima kasih, cukup sekian dari saya pribadi, ada kurang lebihnya mohon maaf. Semoga penjelasan singkat saya bermanfaat, sukses untuk kita semuanya. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.